Masih di Sapa Indonesia Malam, hampir setiap memasuki tahun ajaran baru, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sorotan publik. Hingga kini masih banyak muncul permasalahan yang dikeluhkan masyarakat, terutama orang tua calon siswa. Jumlah kursi untuk siswa baru di sekolah-sekolah negeri memiliki keterbatasan daya tampung. Akibatnya saudara, tidak semua siswa yang ingin masuk ke sekolah negeri bisa diterima melalui sistem PPDB ini. Bisa kita lihat perbandingannya untuk jenjang sekolah menengah pertama di Jakarta ini. Daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 71.000 saja. Sementara perkiraan pendaftarnya atau siswa yang lulus SD yang ingin masuk ke SMP negeri mencapai lebih dari 149.000 siswa. Begitu pula untuk jenjang sekolah menengah atas di Jakarta, kapasitas SMA negeri hanya sekitar 28.000 kursi, sedangkan SMK 19.000 kursi. Sementara perkiraan siswa lulusan SMP yang ingin mendaftar ada lebih dari 139.000 orang. Bisa masuk atau belajar di sekolah negeri tentu menjadi impian banyak calon siswa. Lalu bagaimana meminimalisir potensi penyimpangan dari penerapan sistem PPDB ini? Kita bahas usai tayangan berikut. Dugaan kecurangan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB muncul di berbagai daerah. Di Tangerang, Banten, sebuah video yang memperlihatkan seorang warga mengukur jarak sekolah dari rumah viral di media sosial. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena adiknya tidak lolos PPDB melalui sistem zonasi di sekolah negeri yang berjarak kurang dari 500 meter dari rumahnya. Pagi hari jam 7:48, jam 8-an itu terpental. Maka ketika saat itu saya mempertanyakannya adalah satu titik koordinat dari SMA-nya, apakah di tengah, apakah di pinggir, atau dari depan pintu gerbang sekolah, atau posisi koordinatnya keseluruhan bangunan sekolah. Nah, kalau keseluruhan bangunan sekolah kan nggak mungkin, pasti ada titik koordinat yang ditentukan oleh pihak sekolah ataupun pihak panitia PPDB. Dan lanjutnya posisi pertanyaan saya adalah kok di sistem zonasi ini ada sebagian yang posisi dia sekolah di Kabupaten Tangerang bisa masuk ke Kota Tangerang. Dan kemarin pada saat viral itu saya mempertanyakan kepada mantan RW, ada nama yang lulus nomor urut 1 ini tidak dikenal sama mantan RW. Mungkin ada di belakang, maka zonasinya pun akan lebih jaraknya makin jauh lagi kalau mengikuti dari depan pintu gerbang atau kalau di tengah-tengah sekolah. Sementara pihak sekolah menyatakan proses PPDB telah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semuanya kan bersistem ya, jadi kalau memang itu jaraknya 412 dan terjauh yang diterima 463, dia nggak mungkin terpental. Gitu, jadi kita semuanya nerima bersistem, jadi semua itu sistem yang mengkuatakan, mengurutkan gitu. Jadi semakin dekat jaraknya, jadi nggak mungkin dia terlempar. Jarak kalau sendiri saat ini 463. Pihak Kemendikbud tidak membantah jika saat ini ada temuan kecurangan atau penyimpangan dalam PPDB sistem zonasi. Kemendikbud akan mencari solusi bersama pemerintah daerah. Kembali lagi ke situ, maka ini akan terjadi. Bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya. Nah, inilah yang kita tidak mau, sehingga kalau kita tanya apakah dulu tidak ada masalah yang sama? Ada, Pak. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Kita mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit puluhan juta juga gitu. Ya, jadi bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu. Hanya dulu itu karena kita tidak sistem PPDB online, sistem informasi tidak secanggih ini, sehingga tidak ada tempat untuk melapor. Nah, jadi kedapatan pungli itu karena tadi sistemnya sudah pelan-pelan mulai terbuka. Hal senada disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhadjir menilai temuan kecurangan di PPDB sistem zonasi sekolah negeri cenderung lebih sedikit jika dibandingkan sebelum diberlakukannya sistem zonasi.
Kalau zonasi menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan, ya itu kan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Nah, kedua itu harus segera melakukan program pemerataan sekolah, pendidikan. Menko PMK juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi internal jika di daerahnya banyak terdapat keluhan atau laporan kecurangan sistem zonasi. Tim Liputan, Kompas TV. Hampir setiap tahun ajaran baru ada keluhan terkait PPDB, khususnya jalur zonasi. Apa bentuk evaluasi pemerintah terhadap jalur penerimaan siswa baru agar meminimalisir kecurangan? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan juga bergabung Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhadjir, Pak Syaiful Huda. Selamat malam, Pak Muhadjir. Sehat, Pak? Selamat malam, sehat selalu, Ketua. alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak Menko. Saya ke Pak Menko dulu, ke Pak Muhadjir. Jadi PPDB zonasi ini kan menjadi masalah hampir setiap tahun ajaran baru. Sejauh ini evaluasinya apa? Belum lagi terakhir, di tahun ini juga banyak keluhan soal zonasi di sejumlah daerah, Bogor misalnya. Zonasi ini kan kayak lebaran mudik itu loh. Jadi pasti saja ada masalah. Sedikit banyak selalu ada. Walaupun kita usaha untuk meminimalisir itu, saya rasa yang penting bagaimana kita harus berupaya sistem ini semakin baik, dari waktu ke waktu diperbaiki, baik dari sisi penanganan, pengelolaan maupun penegakan aturan. Kalau memang terjadi pelanggaran, kecurangan itu bisa jelas, tindakannya jelas. Saya kira itu. Kalau yang berbuat curang pasti ada yang mencoba. Tapi sejauh ada temuan, ada laporan kecurangan dari pihak sekolah misalnya terkait zonasi ini, apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada sanksi yang membuat jerah atau seperti apa Pak Muhadjir yang dilihat di lapangan? Setahu saya masing-masing Pemda yang sudah menjalankan sistem zonasi, PPDB zonasi ini dengan baik sudah menegakkan aturannya melalui perda ya. Melalui perda, dan mereka yang melakukan pelanggaran, kecurangan baik yang dilakukan oleh wali siswa maupun oleh sekolah itu dilakukan penindakan secara serius. Dan itulah sepanjang pengamatan saya daerah-daerah yang telah menegakkan aturan itu dengan baik dan terus berupaya keras untuk meningkatkan pemerataan kualitas sekolah, pendidikan, itu relatif tidak banyak masalah. Sebaliknya daerah-daerah yang mungkin memang belum melaksanakan itu selalu muncul gitu, apalagi belum mampu merubah persepsi masyarakat bahwa sekolah favorit, sekolah nomor buncit itu masih ada di daerah itu. Nah, ada persepsi sekolah favorit tidak favorit, inilah kan yang menjadi celah akhirnya orang nitip begitu ya Pak Muhadjir dengan segala cara, bahkan memalsukan dokumen dan sebagainya. Bagaimana mengawasinya? Fungsi kontrolnya sebenarnya seperti apa Pak Muhadjir? Ya itu tadi perda mestinya. Harusnya kita perda. Tidak bisa, harus ada perda yang menata bagaimana PPDB itu dilakukan betul-betul secara baik. Nah, soal perda ini kalau misalnya dari DPR melihatnya Mas Huda, apakah sudah berjalan begitu? Apa sih sebenarnya yang jadi kerentanan sistem ini begitu? Ya, catatan saya hampir mirip dengan Prof. Muhadjir sebenarnya. Yang pertama, sistem ini sebenarnya sudah relatif baik, tapi perlu terus diperbaiki lubang-lubangnya. Nah, yang berbeda itu periodenya Pak Muhadjir dengan Mas Menteri itu, ketika periodenya Pak Muhadjir ada Satgas Pengawasan PPDB kerjasama Kemendikbud dengan pihak Kemendagri. Ya. Nah, pada konteks setelah perjalanan 5 tahun lebih ini, di mata kami dan kemarin kita sampaikan ketika rapat dengan Kemendikbud
Perbedaannya adalah tidak ada Satgas pengawasan PPDB ini aktif dan terus melakukan evaluasi dari tahun ke tahunnya. Itu aja sayangnya. Apa yang terjadi? Sekolah merasa tidak diawasi, Prof. Muhadjir, akhirnya. Ya, aparat pemerintah dalam hal ini kelurahan, RT, RW yang mengeluarkan domisili juga tidak merasa terawasi. Saya membayangkan kalau Satgas PPDB itu tetap jalan waktu periodenya Pak Muhadjir tahun 2017, saya meyakini isu berbagai hal hari ini bisa diminimalisir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Muhadjir. Jadi sekali lagi sistem zonasi, sistem PPDB dengan zonasi, dengan ada jalur afirmasi, prestasi ini termasuk yang sudah relatif baik dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Nah sayangnya Kemendikbud menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah. Nah, sementara pemerintah daerah silih berganti. Jadi sekali lagi, ini semestinya peristiwa tidak boleh terjadi ketika Satgas pengawasan PPDB bisa mengambil peran yang lebih maksimal. Oke, jadi apakah mutlak satu-satunya adalah Satgas itu, Mas Huda? Salah satu toolsnya memang, mau nggak mau. Saya membayangkan Satgas PPDB ini membuka hotline pengaduan dari publik, supaya terkanalisasi dengan baik. Dan Satgas langsung bisa intervensi kepada sekolah ketika diketemukan persoalan. Bisa bekerja sama dengan Kemendagri ketika pihak kelurahan mengeluarkan surat domisili yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Saya membayangkan kalau Kemendagri mengeluarkan surat edaran saja kepada kelurahan, saya bayangkan bisa selesai. Dan itu semuanya bisa dikerjakan dengan Satgas. Yang dulu periode 2017 dibentuk oleh Pak Muhadjir. Kalau Pak Muhadjir lihatnya apakah sebenarnya sekarang narasi yang jadi diskusi di publik dan juga perdebatan, apakah zonasi atau afirmasi ini juga perlu dievaluasi atau tidak sistemnya? Atau permasalahannya murni pada pelaksanaannya di lapangan, Pak Muhadjir? Kalau evaluasi saya kira rutin ya, Kemendikbudristek terus melakukan evaluasi terus-menerus. Kemudian instrumen tadi yang disebut oleh Pak Ketua Komisi Mas Saiful Huda, toolnya sebetulnya juga semakin canggih kan sekarang dibanding zaman awal tahun 2017 ini diberlakukan. Misalnya apa? Misalnya sekarang Dukcapil, jadi Dukcapil itu sudah sangat rapi dibanding zaman itu. Sehingga sebetulnya siapa yang akan menjadi siswa baru itu sudah bisa dideteksi 3 tahun sebelumnya, sehingga kalau itu sudah bisa ditetapkan itu tidak akan ada yang berani malsu-malsu keluarga dan seterusnya itu. Kan ini sebetulnya secara sistemik itu sudah sederhana kok. Yang mau masuk di SD itu kan tamatan TK, PAUD. Yang mau masuk SMP itu tamatan SD kelas 6 di sekitarnya. SD kelas 6 itu kan sudah bisa deteksi 3 tahun sebelumnya. Sehingga kalau ada pemalsuan itu otomatis akan terdel itu secara sistem kan. Begitu juga yang akan masuk SMA. Yang masuk SMA itu kan yang kelas 3 SMP, dan itu juga sejak 2-3 tahun sebelumnya sudah bisa ditetapkan kan siapa saja yang nanti akan masuk. Sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba kok ada anak normal di situ, bisa dicurigai pasti ini ada yang nggak beres. Dan itu kalau sudah tersistem, daerah itu mengembangkan sebuah sistem, otomatis akan terdel itu. Jadi saya setuju dengan Pak Saiful Huda, jadi memang perlu ada kerjasama lah antara kementerian teknis di tingkat pusat dengan pemerintah daerah, dan terutama Kemendagri. Betul, sekarang Dukcapil itu sudah sangat canggih, baik ini baik beres, dan kalau otomatis gitu, jadi sebetulnya kemudian Dapodi kita juga semakin canggih kan, data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbudristek. Dan saya sarankan supaya tetap tadi itu harus melihat posisi sekolah-sekolah swasta itu harus di bagian dari tak terpisahkan. Kemudian posisi Kementerian Agama yang mengelola pendidikan madrasah juga harus dilibatkan, sehingga PPDB ini harus dilihat pendidikan sebagai sebuah ekosistem. Harus sebagai suatu ekosistem, termasuk juga PR-nya pemerataan akses pendidikan ini juga penting sebagai pekerjaan rumah agar penyelewengan sistem tidak terjadi di lapangannya. Terima kasih Pak Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Terima kasih juga Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Terima kasih Pak Muhadjir, terima kasih Mas Huda. Selamat malam.